Insyaallah kita akan kembali melanjutkan bahasan kita, membahas kitab Masailul Jahiliyah, permasalahan orang-orang jahiliyah yang telah diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'asyiral ikhwah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan dari permasalahan yang ke-10 dalam masalah orang-orang jahiliyah ini. Dan di pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk membaca pembahasan masalah yang ke-11 dan masalah yang ke-12. Disebutkan di dalam buku panduan, Syekh menyebutkan di sini i'timaduhum 'alal qiyas al-fasid wa inkarul qiyas as-sahih. Beliau mengatakan orang-orang jahiliyah i'timaduhum 'alal qiyasil fasidi, penyandaran mereka kepada kias yang rusak. Mereka suka untuk menjadikan kias yang rusak itu sebagai dalil. Kias itu semacam analogi yang mereka telah melakukan kias yang rusak. Ini jadi dalil sama orang-orang jahiliyah. Nanti akan ada penjelasan. Wa ingkarul qiyasis sahih, dan mereka mengingkari kias yang sahih. Bisa? Mereka mengingkari kias yang sahih. Dia menerima kias yang rusak. Mereka memakai kias yang rusak dan menolak kias yang sahih. Analogi yang rusak mereka pakai, dan analogi yang sahih itu tidak mereka pakai. Ini permasalahan kias itu adalah salah satu dalil yang bisa dipakai di dalam beragama. Karena di dalam agama Islam itu seorang bisa memakai 4 perkara yang bisa dijadikan dalil. Untuk beristidlal itu, untuk berdalil itu ada 4 perkara yang bisa dia gunakan. Yang pertama, dia bisa menggunakan Al-Quran sebagai dalil. Itu argumentasi yang paling kuat. Kalau kita berbicara tentang hukum, maka hukum yang paling meyakinkan yaitu Al-Quran. Kalau berbicara tentang agama, maka berbicara tentang Al-Quran itu adalah sesuatu yang paling meyakinkan untuk diterima oleh manusia. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW, atau disebut dengan sunnah. Ini dalil yang kedua. Dan sunnah ini, kalau dari segi kekuatan dalil, dia urutan kedua setelah Al-Quran. Karena Allah SWT berfirman, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Tidak ada ucapan yang paling benar kecuali ucapan Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, Nabi mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah ucapan Allah, yaitu Al-Quran. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah hadiyu Muhammad. Petunjuknya Nabi Muhammad yaitu hadis. Nah, ini jadi dalil hadis itu, ya, jika tidak dapat Al-Quran di dalamnya atau menjadi penguat dalil Al-Quran, baru hadis.
Kemudian dalil yang dipakai untuk meyakinkan orang-orang yang ketiga yaitu ijma' ulama. Ijma' itu kesepakatan ulama. Seperti ketika seorang sholat 5 waktu, itu dalilnya tiga-tiganya ada, Al-Quran, hadis. Demikian pula sepakat para ulama tentang kewajiban sholat 5 waktu. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah terjatuh dalam dosa besar. Bahkan jika dia meninggalkan dengan amdan, dengan sengaja, itu bisa menyebabkan kekafiran. Kemudian yang keempat yaitu kias. Ini kias ini analogi, menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memenuhi syarat-syarat tentunya. Nah, ini yang dijadikan orang jahiliyah ini kias yang rusak. Dia berusaha menyamakan sesuatu yang sebenarnya tidak sama. Dia menyamakan sesuatu yang tidak sama. Nanti akan dibahas bagaimana perangai mereka, kesombongan mereka menolak ajaran nabi-nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dari zaman Nabi Nuh, orang jahiliyah ini sudah ada. Ya, orang jahiliyah ini sudah menyebarkan aksi menolak kias sahih dan mereka hanya bersandar kepada kias-kias yang rusak, analogi yang rusak. Karena kerusakan mereka ini bermula dari mendahulukan akal daripada nas. Di antara bentuk kias yang rusak itu salah satunya adalah dia memakai kias sementara sudah ada nas. Itu tidak boleh. Kalau sudah ada dalil, sudah ada dalil nas yang sharih, yang jelas, kita tidak lagi pakai kias. Karena kias itu adalah bentuk pendalilan dari segi yang keempat. Itu pun kalau tidak dapat dari Al-Quran, hadis, ijma', baru kita pakai kias. Bukan dia yang utama, bukan kias itu yang utama. Tapi orang jahiliyah ini menjadikan kias ini sebagai sesuatu yang utama. Ini yang dibantah oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW ya mendakwahkan Islam, mengajak manusia orang-orang jahiliyah ini kepada agama yang lurus, agama tauhid tentunya. Ini ma'asyiral ikhwah. Nanti akan disebutkan bagaimana kesombongan orang-orang di zaman Nabi Nuh ketika diajak untuk menyembah Allah. Mereka akan menampakkan kesombongan yang sangat luar biasa, penentangan. Dan itu semua disebabkan karena mendahulukan akal dibandingkan agama. Ini jangan dimulaikan Allah. Sebagian pendakwah zaman sekarang dengan lancangnya berucap dengan ucapan-ucapan yang sebenarnya mereka ini tidak memahami apa maksud dan tujuan syariat yang sebenarnya. Sebagian mereka mengatakan ya bahwa sekelompok orang katanya mereka tidak boleh menggunakan akal katanya. Ada orang-orang di sana katanya tidak boleh menggunakan akal dalam beragama. Itu keliru. Justru sebenarnya orang memahami Al-Quran itu dengan akal. Tapi jika akal bertolak belakang dengan dalil, dengan nas Quran atau hadis, kita wajib mendahulukan Quran dan hadis dan menolak jauh-jauh apa yang ada di akal kita. Karena akal manusia itu terbatas. Sementara apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul itu adalah sesuatu yang sempurna. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzakumullah. Akan kita baca al-mas'alatanil hadiyata asyar wa thaniyata asyar. Kata beliau, dua permasalahan di sini, masalah yang ke-10 atau masalah yang ke-11 dan masalah yang ke-12. Al-istidlalu bil qiyasil fasid. Mereka berdalil dengan kias yang fasid. Ini orang jahiliyah ini. Kaqaulihim, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ucapan mereka, in antum illa basyarun mithluna. Ini ma'asyiral ikhwah azzakumullah, ucapan orang-orang jahiliyah ketika diajak untuk mengikuti agama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? In antum illa basyarun mithlukum. Ketika diutus kepada mereka Rasul, mereka mengatakan kepada Rasul itu, in antum, tidaklah engkau, antum, tidaklah kamu,
illa basyarun mithlukum, kecuali hanya manusia biasa seperti kami. Nah, ini contoh kias yang rusak. Coba lihat. Ini ada segi analogi di sini. Ada segi mencocokkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Coba lihat. Ketika diajak, ani'budullah, ayo kita menyembah Allah, sembahlah oleh kalian Allah. Kata mereka apa? Kepada orang yang mengajak itu dia bilang, in antum illa basyarun mithluna. Tidaklah kamu ini kecuali hanya manusia sama seperti kami. Dia mau menyamakan dirinya dengan Rasul. Dia mau menyamakan dirinya dengan utusan Allah. Ini adalah bentuk kias yang rusak. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Tidak sama antara kita dengan Rasul. Walaupun sama-sama manusia, tapi ada perbedaan yang sangat luar biasa yang membedakan antara kita dengan Rasul, antara kita dengan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan kias fasid. Disebut dengan kias yang fasid. Itu diceritakan Allah dalam surah Ibrahim. Nanti akan kita baca syarah dari Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah tentang perkara ini. Kata Syekh, inkarul qiyas as-sahih, mengingkari kias yang sahih, wal jami' li hadhihi aw li hadza wa ma qablah, mereka mengumpulkan hal ini dan apa yang sebelumnya. Ada mufahmil jami' wal farik. Mereka ini tidak faham tentang mengumpulkan hal yang sama dan membedakan hal yang berbeda. Ini enggak paham. Jadi rusak kiasnya. Tidak faham atau tidak memiliki pemahaman untuk mengumpulkan hal yang sama. Kalau sama dan sama bisa dikiaskan. Demikian pula mereka tidak bisa membedakan hal yang berbeda. Yang berbeda dia samakan, yang sama dia tidak bisa membedakan. Nah, ini akan terjadi kias yang rusak di sini. Coba lihat ma'asyiral ikhwah. Di sini diberikan penjelasan syarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Al-mas'alatul hadiyata asyarah wa thaniyata asyarah. Kata beliau, masalah yang ke-11 dan masalah yang ke-12 di sini. Beliau menyebutkan wal qiyasu 'indal usuliyyin naw'an. Dan kias menurut ulama ahli usul, maksudnya usul fikih di sini, itu ada dua macam. Ini memang kias ini dibahas dalam permasalahan ilmu usul. Tapi bukan usul tafsir, tapi masalah usul fikih di sini. Karena permasalahan usul itu banyak. Ada juga usul akidah, usulul i'tiqad, ahli sunnah wal jamaah. Ya. Tapi ini maksudnya adalah ulama usul fikih. Dibedakan fikih dengan usul fikih. Kias menurut ulama usul fikih ada dua macam. Ini permasalahan kias ini enggak didapati dalam pelajaran fikih. Itu hanya didapati dalam pelajaran usul fikih. Ada dua macam kias. Kata beliau, yang pertama qiyasun illah. Qiyasun illah, yaitu kias illah, sebab. Wa huwa, dan dia adalah ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi lil jami'i bainahuma. Ilhaq itu artinya menyamakan. Menyamakan atau mengikutkan far'in, cabang, bi aslin, dengan pokok. Ada suatu yang pokok diikutkan cabang, mau disamakan ini dengan yang pokok. Fil hukmi, berbicara tentang sebuah hukum, li jami'i bainahuma, karena adanya titik kesamaan antara keduanya. Ini namanya qiyas illah. Qiyas illah ini adalah menyamakan suatu cabang dengan pokok karena adanya kesamaan dalam hukum. Ini yang disebutkan oleh beliau namanya qiyas illah. Fa in ikhtalla syartun min syurutihi fa huwa qiyasun fasid. Kalau tidak terpenuhi, fa in ikhtalla, atau kosong. Ikhtalla bisa artinya kosong atau tidak terpenuhi. Fa in ikhtalla syartun, apabila tidak terpenuhi atau kosong satu syarat min syurutihi, dari syarat-syaratnya, fahuwa qiyasun fasid, maka dia menjadi kias yang rusak. Menjadi kias yang rusak. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ini, kias yang rusak.
karena tidak terpenuhi syaratnya. Ya, mereka mau menyamakan antara manusia dengan Rasul. Ini tentu adalah sesuatu yang rusak, tidak mungkin sama. La ya'tamidu alaihi fi isbatil hukmi minal ahkam. Tidak boleh menjadikan sandaran di dalam menetapkan hukum dari hukum-hukum yang ada. Tidak bisa. Kalau kiasnya rusak, tidak bisa untuk menyandarkan hukum di situ. Karena kiasnya rusak, tidak terpenuhi syaratnya. Wa hadhil mas'alah khatirah. Ini permasalahan yang sangat khatirah. Khatirah itu artinya berbahaya. Ya, berbahaya. Ini masalah yang sangat bahaya sekali. Yaqul Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, aktsaru dhalalin nas, kebanyakan kesesatan yang ada pada manusia itu adalah innama huwa bisababil qiyasil fasid. Itu dikarenakan mereka melakukan kias yang rusak. Kayak banyak kerusakan-kerusakan. Ya kan kita berbicara tentang umat yang sudah ada tuntunan syariat Islam seperti umat Islam ini. Umat-umat zaman dulu, dari zamannya nabi-nabi dan rasul dahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka biasa untuk pakai kias yang rusak ini. Makanya dibantah oleh Nabi. Wa awwalu man marasal qiyas al-fasid iblis. Kalau kita bertanya siapa yang paling pertama menggunakan kias yang rusak, itu adalah iblis. Jadi pelopor atau pentolan yang paling pertama mengajarkan kias yang rusak dan diadopsi oleh sebagian orang-orang jahiliyah di zaman sebelum datangnya Nabi, hatta sampai zaman sekarang, itu adalah iblis. Jadi ma'asyiral ikhwah, iblis ini adalah salah satu pelopor yang menjadikan banyaknya manusia yang mengikuti kesesatan iblis laknatullah alaihi ini. Dia yang paling pertama mengajarkan kias yang rusak ini. Dia yang paling pertama mengajarkan analogi yang sebenarnya itu tidak cocok dalam syariat. Kapan itu? Lamma amarahu Allahu bis-sujudi li Adam. Ketika Allah memerintahkan iblis ini sujud kepada Nabi Adam. Luar biasa ya, iblis ini adalah salah satu makhluk Allah yang sangat sombong, ya, dan sangat ingkar kepada penciptanya. Makanya iblis ini dia meminta kepada Allah ketika Allah katakan, ya, ukhruj, keluarlah dari surga ini, fa innaka rajim, sungguhnya engkau adalah makhluk yang terkena rajam. Allah katakan. Ma'asyiral ikhwah, dia mengatakan kepada Allah SWT, ya Allah, izinkan saya untuk menyesatkan umatnya atau Bani Adam, cucu keturunnya Adam ini, ya. Dan dia mengatakan, bersumpah kepada Allah, la aq'udanna ila siratil mustaqim. Sungguh aku akan betul-betul duduk di jalan yang lurus. Di jalan hidayah yang lurus itu ada iblis duduk di situ untuk menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Ini ma'asyiral ikhwah. Coba lihat bentuk kias iblis. Ini kita perhatikan sini. Quran surah Al-A'raf ayat ke-12. Allah berfirman, iblis mengatakan, qala ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Qala, iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, daripada Nabi Adam maksudnya. Ketika disuruh sujud, ya, sujudlah engkau wahai iblis, dia katakan, saya tidak mau sujud. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Nabi Adam, katanya. Kenapa? Di sini mulai mengkiaskan. Kenapa saya lebih baik? Mulai ada analogi di sini. Dia bilang, khalaqatani min narin, engkau menciptakanku ya Allah min narin, dari api. Wa khalaqatahu min tin, sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Ini ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah, para ulama membantah di dalam buku-buku tafsir. Ucapan iblis laknatullah alaihi ini adalah bentuk kias yang fasid. Kenapa? Karena dia berusaha mengkiaskan
padahal sudah ada nas. Ini keliru. Ini jamaah dimuliakan Allah. Salah satu bentuk kias fasid itu seorang menganalogikan, mengkiaskan, menyamakan yang cabang kepada pokok pada suatu hukum tertentu yang mereka menilainya sama, padahal sudah ada nas. Coba lihat, Allah kan perintahkan, wahai iblis, sujudlah kepada Adam. Itu kan nas namanya. Sudah ada perintah, sudah ada dalil, sudah ada syariat dari Allah. Tapi iblis laknatullah alaih berusaha untuk menganalogikan, mengkiaskan. Ya Allah nggak mau, nggak bisa. Kenapa? Kau ciptakan saya dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Ini bentuk kias yang rusak. Jadi kalau ada suatu saat orang yang menentang syariat dengan mengkias-kiaskan sesuatu yang andai kata benar pun itu tidak boleh karena sudah ada dalil. Apalagi kias dia kias rusak. Andai kata kiasnya benar saja, itu belum tentu benar. Kenapa? Karena ya bisa jadi sudah ada nas. Apalagi kiasnya itu sudah kias yang rusak dan tentunya sudah ada nas. Coba kita lihat ucapan iblis laknatullah alaihi ini, itu tidak memenuhi sangat banyak sekali syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Satu, dia mengkiaskan sesuatu yang Allah SWT telah perintahkan. Sementara seorang hamba itu tidak boleh ada penentangan sama sekali kepada Rabb-nya. Jika ada penentangan, berarti dia keliru. Kenapa? Karena dia makhluk. Makhluk itu penuh dengan kekurangan. Dia berusaha untuk menyamakan, menganalogikan, memakai akalnya untuk menolak perintah dan dalil. Ini keliru tentunya. Ini jelas ashabul ahwa, ashabul ara, orang yang mengikuti hawa nafsu dan lebih mengedepankan akalnya pada saat itu. Ini tidak boleh. Yang kedua, andai kata pun misalnya tidak ada dalil lah, kias dia itu rusak. Masa bisa api lebih baik daripada tanah? Dari mana dia menyimpulkan? Ini dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan. Syekh mengatakan di sini, yaz'amu, iblis itu menyangka annan nara khairun min tin, minat tin. Dia menyangka bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Ini dibantah oleh Syekh. Fayakuna huwa khairan min Adam. Maka dia menjadikan ya dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam. Karena dia terbuat dari tanah. Nabi Adam dia terbuat dari api, Nabi Adam terbuat dari tanah. Wa hadza qiyasun fasidun. Ini adalah kias yang rusak, analogi yang tidak benar. Lianna an-nara laysat khairan minat tin. Karena sesungguhnya nar, api itu tidaklah menjadi lebih baik daripada tanah. Nyatanya api itu bukan sesuatu yang lebih baik daripada tanah. Bal at-tinu khairun minan nar. Bahkan tanah itu lebih baik daripada api. Bahkan tanah lebih baik daripada api. Kenapa? Li'anna an-nara muhriqatun mutlifatun lil asya. Karena api itu bisa membakar dan bisa menghilangkan hal-hal, sesuatu. Coba lihat. Kalau andai kata api lebih baik, orang akan lebih memilih api daripada tanah. Tapi nyatanya yang mana dipilih? Rumah kita disirami, dilempari tanah atau dibakar? Orang akan pilih rumahnya untuk dilempari dengan tanah daripada dibakar. Karena itu menghilangkan sesuatu. Mutlifatun lil asya. Itu akan merugikan api itu. Walaupun di sebagian tempat dia membantu, tapi ma'asyiral ikhwah, ya, manfaatnya lebih sedikit, lebih banyak mudaratnya api. Coba lihat, betapa banyak orang-orang yang mereka kehilangan keluarganya disebabkan api ini, kebakaran, ya. Betapa banyak orang-orang yang kehilangan harta bendanya disebabkan api. Tapi ada orang kehilangan rumahnya gara-gara disirami tanah. Ya tidak ada. Andai kata jumlah tanah yang banyak sekalipun, ya, menimpa sebuah rumah misalnya rumahnya dilongsori dengan tanah misalnya, maka itu akan lebih mendingan dibandingkan dengan dibakar oleh api. Maka itu kias yang rusak. Itu kalau berbicara tentang andai kata misalnya nggak ada nas lah, nggak ada nas.
Ini masalahnya sudah ada nas dalil, Allah katakan sujudlah, dia tolak. Yang kedua, dia pakai kias, kiasnya rusak juga. Nah, ini yang parah yang terjadi di zaman jahiliyah seperti ini. Nah, ini pelopornya adalah iblis laknatullah alaih. Bal at-tinu khairun minan nar. Jadi Syekh mengatakan di sini tanah itu justru lebih baik daripada api. Li'anna an-nara muhriqatun mutlifatun lil asya. Karena api itu bisa membahayakan, membakar dan menghilangkan berbagai hal. Sekarang coba kita lihat tanah. Amma tin. Syekh mengatakan, adapun tin, tanah. Fahuwa yunbitul asya wal budur. Tanah itu dapat menumbuhkan segala sesuatu, wal budur, dan juga benih-benih tanaman-tanaman. Tumbuh, berkembang. Yang asalnya hanya kayu dilempar ke tanah, bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa menjadi banyak, bisa menjadi makanan, bisa menjadi konsumsi yang bisa dimakan oleh manusia dan para hewan, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi khairun linnas, dan tanah itu adalah sesuatu yang baik untuk manusia. Oleh karenanya Allah ciptakan manusia dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah katakan minha khalaqnakum, dari tanahlah kalian dicipta. Ya, wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah, dari tanahlah kalian. Wa minha nu'idukum, dari tanahlah kalian akan nanti dikembalikan. Ya, dari tanah kalian cipta. Wa fiha nu'idukum, dan pada tanah juga kalian akan dikembalikan. Kita akan masuk dalam liang lahat semuanya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat, ya, dari tanah itu juga. Ini ma'asyiral ikhwah. Walau dhahabna ilal qiyas laqulna at-tinu khairun minan nar. Apabila kita mengambil pendapat kias di sini, maka niscaya kita akan mengatakan at-tinu khairun minan nar. Kalau ada kata misalnya kita pakai kiaslah di sini, maka analogi iblis ini keliru. Harusnya dia pakai kias tanah lebih baik daripada api. Demikian. Ma'annal i'timad laisa huwa 'alal qiyas. Ya, tapi ma'asyiral ikhwah, penyandaran itu di sini bukanlah kias. Bal i'timadu ikhtiyarullah subhanahu wa ta'ala wa tafdiluhu. Bahkan yang menjadi penyandaran itu adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dan ya pengunggulan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam. Jadi kita nggak pakai kias di sini. Andai kata pun pakai kias, maka lebih unggul Nabi Adam alaihi salam. Tapi karena sudah ada nas, sudah ada dalil, sudah ada perintah dari Allah azza wa jalla, hanya saja memang kesombongan. Makanya ma'asyiral ikhwah, ya, sebagian ulama mengatakan seorang tidak akan mendapatkan ilmu, ya, jika dia memiliki kesombongan di dalam hatinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minal kibr. Mithqala habbatin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu sifat kesombongan, walaupun hanya sebesar biji jagung, biji dzarrah, ya, biji sawi yang sangat kecil sekali. Ini kesombongan. Sebagian ulama mengatakan tadi apa? Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Orang yang malu dan memiliki kesombongan. Jadi sombong itu sesuatu yang mesti kita hilangkan. Karena itu adalah sifat yang dimiliki oleh iblis laknatullah alaihi. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha' wa yakhtar. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah memilih Nabi Adam alaihi salam, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghendaki hal itu. Allah menghendaki hal itu. Jemaah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sebab iblis ini binasa itu karena kesombongan dia. La i'tirada alaihi, tidak ada yang boleh menentang hal ini. Walaul hikmah al-balighah, dan di dalamnya ada hikmah yang sangat luar biasa dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak boleh bertanya tentang ini. Kenapa Allah lebih memuliakan iblis daripada Nabi Adam? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala lebih memuliakan Nabi Adam
daripada iblis, ya. Kenapa Allah SWT memuliakan Nabi Adam daripada iblis? Kenapa Allah menghinakan iblis daripada Nabi Adam? Ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditanya. Di dalam bidang akidah, Allah SWT memiliki hikmah untuk segala sesuatu. Yaf'alu ma yasha. Allah menghendaki segala sesuatu. Jika Allah menghendaki, Allah lakukan. Jika tidak, Allah tidak melakukannya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang sesuatu, tapi kalianlah yang ditanya tentang apa yang kalian persiapkan untuk berjumpa kepada Allah. Jadi tidak boleh seorang muslim bertanya tentang apa yang dilakukan Allah. Kenapa Allah enggak menyamakan saja manusia? Kenapa mesti ada dunia? Kenapa mesti ada neraka? Kenapa Allah ciptakan sesuatu yang diharamkan? Allah ciptakan babi, Allah ciptakan anjing misalnya. Untuk apa itu semua? Tidak ada manfaatnya. Itu semua mudarat untuk manusia. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, itu semua adalah af'alullah. Kita nggak boleh bertanya tentang itu. Di belakang itu ada hikmah yang sangat besar yang kita semua harus menerima tentang apa yang Allah SWT telah takdirkan kepada kita. Baik. Kadzalikal musyrikun. Demikian pula orang-orang musyrik qasu hadzal qiyas lamma kadzdzabur rusul. Mereka memakai kias ketika ada seorang rasul yang diutus kepada mereka. Apa mereka? Qalu in antum illa basyarun mithluna. Ketika ada rasul diutus kepada mereka, apa kata mereka? In antum illa basyarun mithluna. Kamu itu sama seperti saya. Kamu itu sama seperti kami. Ini orang musyrikin jawabannya seperti ini. Nah, ini diadopsi oleh sebagian manusia zaman sekarang. Ketika dinasihati kepada sesuatu yang baik, apa kata mereka? Ah, kamu itu sama saja seperti saya. Kita yang sama-sama manusia, sama-sama bermaksiat, sama merasa lebih baik daripada saya. Ina'udzubillah min dzalik, dari ucapan kesombongan yang itu sudah terjadi sejak saat Nabi Adam Allah muliakan daripada iblis, ketika iblis diperintahkan untuk sujud. Sombong. Makanya ma'asyiral ikhwah, sombong itu apa bahasa Arabnya sombong? Apa? Kibr, al-kibr, ya. Kalau perbuatannya disebut takabbur, orang yang melakukan perbuatan sombong, perbuatan kibr itu disebutkan takabbur, ya. Takabbur. Kalau pelakunya mutakabbir, orang yang sombong. Takabbur perbuatannya. Kibr itu bentuk perbuatan. Apa kata Allah SWT? Atau apa disebutkan oleh Nabi SAW? Al-kibru, definisi tentang kibr ini apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Kibr itu batarul haq, dia menolak kebenaran, enggak mau menerima. Itu sudah ciri-ciri kibr. Kalau ada orang dinasihati dengan nasihat yang benar, saya sampaikan dalil sama dia, Quran, Sunnah, ijma, kesepakatan ulama, pemahaman para sahabat, disampaikan kepada dia untuk mengajak dia, ikutilah agama yang lurus, ikutilah pemahaman as-salaf. Tapi dia batarul haq, mereka menolak kebenaran. Ini sudah ciri-ciri kibr. Yang kedua, wa ghamtun nas, dia rendahkan. Orang nasihati dia ingin kebaikan, dia malah rendahkan. Di majelis-majelisnya malah dia jelek-jelekkan orang yang menasihati dia. Ya, bahkan di podcast-podcastnya, di tulisan-tulisannya habis menghantam orang-orang yang telah memberikan nasihat yang lurus kepada dia. Ini namanya zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sementara orang zalim seperti ini, kita tidak boleh dekat-dekat bersama mereka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah sekali-sekali kalian condong, jangan kan mendekat, condong saja. Allah SWT mengatakan jangan. Fatamassakumun nar, itu menjadi sebab kalian akan disentuh oleh api neraka. Jadi ma'asyiral ikhwah azzakumullah, ya. Ini kesombongan yang sangat luar biasa. Ketika diajak oleh Rasul, ayo kita menyembah Allah, in antum illa basyarum mithluna. Kamu itu sama saja seperti kami, sama-sama manusia. Istadallu bibasyariyatihim. Mereka berdalilkan dengan kemanusiaan. Dia pakai kemanusiaan itu jadi dalil. Ala adami sihhati risalatihim. Dia menganggap tidak sah kerasulan kalau hanya sama-sama manusia. Kami nggak mau ikut. Walaupun kamu rasul, itu menurut kamu, itu versi kamu, ya. Tapi kamu manusia biasa. Kita sama. Saya nggak akan ikut. Li'anna risalata la tasihhu fil bashar bizam'ihim. Karena kemanusiaan manusia itu tidak sah menjadi seorang rasul. Itu menurut anggapan mereka.
Tidak sah. Wa hadza qiyasun batil. Ini adalah kias yang batil. Li'annahu qiyasun ma'al farid. Karena dia mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Sama enggak Rasul dengan manusia? Dari segi kemanusiaan sama. Sama kan? Tapi ada segi perbedaan yang sangat jauh yang tidak bisa menyamakan antara seorang Rasul dengan manusia biasa. Li'anna ar-rusul faddalahum 'ala ghairihim. Ini satu. Karena para Rasul itu adalah makhluk yang Allah berikan mereka keutamaan dibandingkan manusia yang lain. Ya tidak? Iyalah. Rasul dijamin surga. Kita siapa jamin kita surga? Rasul dapat wahyu. Kita siapa jamin kita dapat wahyu? Rasul dijaga oleh Allah. Kita siapa yang jaga kita? Walaupun sama-sama manusia, tapi namanya kias ma'al farid. Mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Ini nggak bisa. Kias fasid nanti rusak. Itu andai kata kias itu boleh. Nyatanya kias itu nggak boleh pada saat ini. Kenapa? Karena sudah ada nas. Jadi dua kesalahan orang-orang musyrik sama dengan kesalahannya iblis. Sudah ada nas, dia pakai kias. Dia menolak nas, kiasnya pun salah. Orang musyrik juga sama. Sudah ada dalil dari Allah Azza wa Jalla. Mereka memakai kias dan kiasnya pun salah. Wastafahum waqtarahu. Dan bukan hanya sekedar Allah memuliakan mereka, tapi para rasul itu Allah pilih dari kalangan mereka dan Allah istimewakan. Tidak semua manusia itu jadi rasul. Tidak semua orang baik jadi rasul. Tidak semua penuntut ilmu orang soleh itu jadi rasul. Tidak. Tapi Allah pilih. Makanya Nabi Muhammad itu menjadi orang yang dapat julukan dari Allah Al-Mustafa. Al-Mustafa minal akhyar. Orang yang mendapatkan pilihan. Dia itu terpilih. Jadi ma'asyiral ikhwah azakumullah, tidak semua orang yang belajar agama, dia hafal dalil, hafid Quran, dia menjadi wali Allah. Tapi dia adalah orang yang menjadi nabi dan rasul. Tidak. Itu adalah orang yang dipilih. Bahkan tidak semua para nabi itu rasul. Ya tidak. Nabi ya nabi, rasul ya rasul. Adapun nabi, mereka mendapatkan wahyu, tapi mereka tidak diperintahkan untuk menyampaikan apa yang diwahyukan kepada mereka. Adapun rasul, mereka mendapatkan wahyu. Dan ma'asyiral ikhwah azakumullah, ya, umira bitablighihi. Mereka diperintahkan untuk menyampaikan apa yang telah diperintahkan kepada mereka, apa yang telah diwahyukan kepada mereka. Jadi ini dipilih, tentu berbeda. Wa huwa a'lam. Ma'asyiral ikhwah azakumullah, Allah lah yang lebih tahu subhanahu wa ta'ala bihalihim wa salahihim lirrisalah, tentang keadaan para rasul. Demikian pula kelayakan mereka menjadi rasul untuk diutus menjadi seorang rasul yang menyampaikan risalah. Jadi mereka yang lebih pantas. Allah yang lebih tahu tentang pemilihan mereka ini. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 75 sampai 76. Allah katakan, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas innallaha sami'un basir ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allahu yastafi. Allah lah yang memilih minal malaikati rusulan. Dari para malaikat itu rasul Allah pilih. Dari para malaikat ada utusan yang Allah utus, itu Allah pilih. Tidak semua malaikat Allah jadikan dia sebagai makhluk yang diutus untuk menyampaikan risalah. Di antara para malaikat ada malaikat Jibril alaihi salam. Allah perintahkan dia menjadi rasul untuk meneruskan wahyu dari Allah SWT untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa minan nas, demikian pula Allah yang memilih manusia untuk dijadikan rasul. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan dan apa yang ada di belakang manusia. Walihada lamma qalu lirusulihim, oleh karenanya ketika orang-orang musyrik ini berkata kepada rasul mereka, ketika diajak menyembah Allah, mereka mengatakan kepada rasul mereka, in antum illa basyarun mithluna. Ini dalam surah Ibrahim ini. Tidaklah engkau kecuali hanya manusia seperti kami. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Engkau ingin menghalang-halangi kami, ya, dari menyembah
nenek moyang kami dari peribadatan yang telah diajarkan kepada nenek moyang kami. Fa'tuna bisultanin mubin, datangkanlah kepada kami sultanin mubin, bukti yang nyata. Jadi mereka mengatakan demikian, kamu itu manusia biasa, kamu hanya ingin menghalang-halangi kami untuk menyembah apa yang ada pada nenek moyang kami. Coba datangkan bukti yang nyata, kata mereka. Qalat lahum rusuluhum, maka disebutkan di dalam ayat berikutnya dalam surah Ibrahim, berkata kepada mereka rasul-rasul. Qalat lahum rusuluhum, para rasul ini berkata kepada mereka yang telah menyombongkan diri, in nahnu illa basyarun mithlukum, memang benar kami ini manusia seperti kalian, walakinnallaha yamunnu ala may yasha min ibadihi, tapi Allah telah memberikan nikmat karunia yang khusus kepada kami, itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari para hambanya. Ma'asyiral ikhwah azakumullah, ini bentuk bagaimana para rasul ini menjawab dengan jawaban yang sangat teladan sekali. Ketika ada yang menyombongkan diri kepada mereka, kamu itu manusia biasa, kata mereka, benar, kami manusia biasa. Mereka enggak marah, kami manusia biasa, sama seperti kalian. Walakin Allah, akan tetapi Allah yamunnu ala may yasha'u min ibadihi, tapi Allah telah memberikan karunia kepada kami, kelebihan yang Allah tidak berikan kepada semua manusia, tapi hanya diberikan kepada sebagian manusia saja. Taqul rusul, maka para rasul ini mengatakan, Allahu faddalana, Allah telah memuliakan kami, bi annahu manna alaina wa ikhtarana lirrisalah, Allah telah memuliakan kami, mengagungkan kami, Allah telah memilih kami, Allah telah memberikan manna, kemuliaan, alaina, kepada kami, lirrisalah, untuk menyampaikan risalah. Makanya ma'asyiral ikhwah azakumullah, ya, manusia zaman sekarang tidak ada yang menjadi nabi dan rasul. Dan itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Walaupun ma'asyiral ikhwah, ada sebagian manusia-manusia belakangan hari setelah Nabi Muhammad yang mereka memiliki akhlak yang sangat luar biasa, yang menyamai akhlaknya para rasul. Coba lihat sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan beliau itu adalah orang yang perangainya paling mirip dengan Nabi. Perangainya paling mirip dengan Nabi SAW. Tapi Allah tidak menjadikan beliau menjadi rasul. Allah tidak menakdirkan dia menjadi nabi, karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umat belakangan hari dari para ulama kita, ada antara mereka yang betul-betul menjaga halal dan haram, menjaga perbuatan serta penglihatan dan ucapan mereka dari keharaman, yang akhlak mereka sama dengan para rasul, tapi Allah tidak pilih mereka. Faqiyasukum qiyasun ma'al fariq, maka kiasnya orang-orang musyrik itu adalah kias menyamakan dua perkara yang tentunya berbeda. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah, minhum al-mu'min wa minhum kafir. Coba lihat, kalau kita menyamakan semua manusia itu sama, maka manusia itu ada yang beriman, ada yang kafir, nggak bisa disamakan. Coba kalau kita katakan, ayolah menyembah Allah, kemudian mereka katakan apa? In antum illa basyarun mithluna, kamu itu sama dengan kami, sama-sama manusia, sama saja. Maka ma'asyiral ikhwah, ini kias yang rusak, karena di antara manusia itu tidak semuanya sama. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Wa minhum ar-rusul wal ulama was-salihun. Di antara manusia itu ada yang menjadi para rasul, ada yang hanya sekedar ulama, ada yang hanya sekedar orang soleh. Siapa yang paling tinggi kedudukannya? Rasul. Kemudian siapa? Nabi. Kemudian siapa? Para ulama. Kemudian siapa? Orang-orang soleh. Makanya ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah, ini adalah urutan yang telah disebutkan oleh para ulama. Beda-beda. Ada yang memang dia soleh, tapi dia nabi dan rasul. Ada yang dia soleh tapi hanya sekedar ulama, dia bukan rasul. Ada yang dia soleh, ya, hanya sekedar soleh, bukan ulama. Ahli ibadah itu soleh, ya, akhlak mereka baik, sering ibadah, tapi mereka bukan ulama. Itu berbeda-beda. Wa minhum al-juhal, di antara manusia ada yang memiliki sifat jahil, juhal, ya. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Wal kufar, ada antara mereka yang kafir. Wal fusaq, ada antara mereka juga yang fasik. Ini berbeda-beda tentunya. Fal basyaru yatafawatun. Syekh Shalih Fauzan mengatakan manusia itu berbeda-beda. Fahunaka fariqun
Di sana ada perbedaan yang sangat beda. Wal qiyasu ma'al fariq yakunu batila. Maka kita mengkiaskan dua hal yang berbeda, itu adalah kias yang batil. Kenapa? Lianna hada min qawahidil qiyas 'indal usuliyyin. Karena ini semua adalah bentuk kerusakan menurut ulama-ulama pakar usul fikih. Ma'asyiral ikhwah a'azakumullah, dari kias yang rusak yang dilakukan oleh iblis la'natullah alaih, yang dari sifat kesombongannya kemudian beramal dengan akal, menolak dalil dan menyombongkan diri terhadap Rabbnya, itu menjadi sebab dari sebab-sebab dia diusir dari api neraka. Tapi ingat ma'asyiral ikhwah, iblis dia tinggal diam. Dia mengatakan la aq'udanna ila siratil mustaqim. Aku akan duduk di jembatan yang lurus, siratal mustaqim, untuk menyesatkan manusia. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita tahu iblis itu adalah makhluk yang sombong dan suka beramal dengan akalnya pun terbatas, maka janganlah kita mengikuti langkah-langkah iblis, mengikuti langkah-langkah dari bala tentaranya iblis, yaitu syaitan. Maka Allah SWT mengatakan, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh, jadikanlah dia musuh untuk kalian. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalau kalian beragama Islam, terima dalil, terima Quran, terima sunnah, terima ijma', jangan hanya pakai kias. Jangan hanya pakai kias. Coba lihat orang-orang yang mereka menghalalkan rokok. Ini contoh saja nih. Orang-orang yang menghalalkan rokok, sudah ada dalil yang tegas dari Quran. Mereka katakan dalilnya enggak objektif. Wala taqtulu anfusakum. Sudah ada dalil. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Berbicara dalam hadis juga disebutkan la dharar wala dirar. Tidak boleh ada bahaya, tidak boleh pembahayaan. Nah, ini enggak cocok, enggak objektif kata mereka. Ijma ulama, sepakat ulama, rokok haram. Sekarang saya tanya, siapa rokok mengatakan makruh? Enggak ada. Tidak ada satupun ulama di negeri Timur Tengah sana yang mengatakan rokok itu makruh. Enggak ada. Andai kata pun mereka katakan makruh, makruh yang mereka maksudkan itu adalah haram. Dan makruh yang disebutkan oleh para ulama itu mereka enggak pernah amalkan. Itu makruhnya. Dan nyatanya orang-orang yang mengatakan rokok makruh itu hanya orang-orang yang ada di Indonesia saja. Coba cari, siapa bisa datangkan satu aja ulama yang mengatakan rokok makruh? Siapa? Nggak bakal ada. Hatta walaupun mereka tidak berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Coba datangkan, tidak akan ada. Sepakat para ulama, itu membahayakan. La dharara wa la dirar. Orang bodoh pun tahu kaidah tentang seperti ini. Tapi itulah yang namanya ahlul ara wal ahwa. Pengekor hawa nafsu, mereka akan menolak dalil, menolak nas pakai kias. Mereka menolak nas saja, kiasnya sudah batal. Apalagi kias yang mereka pakai pun salah. Mereka kiaskan rokok itu dengan makanan, rokok itu dengan sesuatu yang membangkitkan kekuatan pikiran. Naudzubillah. Kias-kias rusak, kias-kias fasid. Naudzubillah min dzalik, dan perkara yang sebenarnya telah terang, bukti yang sangat nyata. Tapi yang namanya hawa nafsu itu lebih didahulukan. Oleh karena jemaah dimuliakan oleh Allah SWT, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian dalam agama Islam itu dalam keadaan totalitas. Kalau mau Islam totalitas, jangan pilih-pilih. Kalau tidak mau, ikut ayat berikutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kalau kalian tidak mau, kata Ibnu Katsir, untuk masuk Islam secara totalitas, berarti kalian pilih ikut syaitan. Sementara Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut langkah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.